Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari kelas A Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membuat video yang dimana di dalamnya saya akan membahas tentang contoh kasus di masyarakat, yaitu KDRT atau kekerasan rumah tangga dengan menggunakan perspektif sosiologi teori konflik guna memenuhi tugas ujian akhir teori sosiologi 2. Baiklah, langsung saja. Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat di Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut. Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau pemerampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam keadaan bebas nilai seperti KDRT terjadi ketika pelaku berada dalam situasi tidak menentu, kacau, dan kehilangan pegangan. Keadaan inilah yang dalam perspektif sosiologis teori konflik dikenal dengan situasi anomi, yaitu suatu istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh sosiologi Prancis abad ke-19, Émile Durkheim, untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa hukum atau tanpa peraturan. Jika ada pendapat yang kekeh mengatakan bahwa mustahil seseorang untuk bertindak seburuk apa yang secara bebas nilai, maka nilai yang dipegang pelaku tindak KDRT ketika tindakan tersebut terjadi adalah nilai-nilai ketidakmenentuan yang terkandung dalam situasi anomi. Adapun di sini saya akan menjelaskan apa itu anomi. Anomi adalah sebuah konsep cemerlang yang diajukan Émile Durkheim ketika menjelaskan sebab-sebab atau melakukan tindakan tersebut untuk menggambarkan kekacauan yang dialaminya. Pada konseptualisasi tentang kekerasan yang diajukan tersebut mencakup ada dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal, kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau kelompok aktor kepada pihak lain. Sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja dalam suatu struktur atau masyarakat tanpa aktor tertentu, atau dilakukan oleh sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan. Berdasarkan dari dua jenis kekerasan dengan definisi tersebut, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. Anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu. Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dimungkinkan karena situasi yang terbentuk dalam rumah tangga di mana didominasi yang satu ke atas yang lain begitu kuat disebabkan oleh faktor tersebut. Dominasi tersebut akan terus berlanjut selama tingkat ketergantungan dan pihak yang didominasi kepada yang dominan tetap tinggi, dan lapsinya pada kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam keselamatan individu-individu dalam satu rumah tangga datang dari suami atau istri, tetapi kadangkala ancaman serupa juga bisa datang dari anak-anak atau anggota keluarga yang lain, termasuk pembantu, sebagai reaksi protes terhadap tekanan dan perlakuan negatif berlebihan yang mereka terima. Malahan tindak kekerasan oleh pembantu
dewasa ini sebagai contoh bukan lagi persoalan kecil dan remeh lantaran sering terjadi terutama terhadap anak-anak dan juga majikannya dalam bentuk penyiksaan ringan sampai pembunuhan. Itulah pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.